Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini dilihat coba pancoran air ini 3 susun, ya gagah sekali ya. Jadi kalau kena hujan, apapun air itu dari atas langsung satu susun ke bawah, dan dari mulutnya naga itu yang ada lubang mengeluarkan air sampai ke bawah. Ke bawah, dari bawah ada kali yang itu yang di bawah, jadi mengalir sampai ke tadi jembatan itu, air itu tuh dari barat ke timur ya. Ini air ini ya bisa, ini bangunannya sangat jadi gimana, 8 meter dari bawah dihitungnya sampai ke atas, di atas baru membangun istana. Jadi kalau kena hujan, kena apapun sangat tidak apa-apa ya, jadinya bangunannya sangat kuat juga ya. Tadi yang jauh-jauhan ini kelihatannya itu semua gudang-gudang untuk menyimpan, tadi saya sudah dijelaskan juga. Ini semua pagar dibuat dari batu pualam ini, diambil dari mana? Dari daerah Huangshan. Ini batu bata diambil dari Suzhou. Memakai dinasti Ming ini, Kaisar Cuti memakai 14 tahun ini, ya bahan-bahan dari seluruh negara China, cari mana yang bagus. Ini tiang-tiang juga ya yang dilihat ya. Ada yang sebagian dulu zaman dinasti Ming dibuat dari tiangnya, kayunya dibuat diambil dari kayu cendan, kayu jati, mirip dengan kayu jati. Belakangan ada yang sebagian dari pohon pohon cemara ya. Coba di itunya jadi pohon cemara. Jadi bangunannya ini coba bisa dihitung juga berapa lebarnya, berapa tiang, dari barat ke timur berapa tiang, 11 atau berapa, 10, 9. Jadi bisa kelihatan ini tingkatnya. Di sini bisa kelihatan tingkatnya. Ini Istana Pauhe ya. Istana Pauhe tadi saya yang sudah dijelaskan untuk mengadakan 3 tahun sekali mengadakan ujian ini di sini, dan yang terakhir itu ujian ya. Dan juga kadang pernah juga Kaisar di sini mengadakan undangan ya. Undangan di sini juga Kaisar Qianlong lebih-lebih pernah undangan di sini ya. Dianya umur 80 pernah di sini mengadakan undangan ya. Di sekitar lapangannya ini 3.000-an orang, jadi yang ikutnya jadi 3.000-an orang dari umur 65 ke atas semua diundang. Dia merasa bangga katanya. Dalam catatan sejarah China hanya Kaisar Qianlong ya, kaisar turunan keempat dinasti Qing yang usianya sampai 89. Dia sampai umur 80 badan masih sehat. Katanya banyak kaisar hanya usianya cuma 50 lebih, 40 lebih sudah meninggal, tapi Kaisar Qianlong usianya yang paling panjang, dan juga dia yang merasa paling bangga juga. Ya, ini jadinya Istana Pauhe, dilihatnya ini juga ya jauh-jauhan. Coba dari atas juga kelihatan juga tadi bangunan yang paling tinggi itu di kota Beijing. Tadi jauh-jauhan itu kota Beijing sekarang bangunan yang tertinggi itu Zhongguochun namanya ya. Bangunannya itu tingginya 550 meter ya. Bangunan di kota Beijing yang tertinggi, baru 2 tahun yang lalu baru dibangun selesai. Ya, pokoknya ini Istana Pauhe. Ini tadi saya udah jelaskan juga, ini pintu pokoknya di sini ini juga tidak boleh masuk juga ya, sama juga ya sekarang di kota Beijing ini. Sebelum penyakit itu juga karena untuk merawat barang jadi peninggalan sejarah supaya jangan rusak, tidak boleh injak sembarangan injak masuk juga. Dulu masih boleh ya pengunjung sedikit. Sekarang meskipun sedikit pun tidak boleh masuk. Mengapa? Karena penyakit ini ya, penyakit menular juga ini COVID-19 ya, menakutin orang juga. Sekarang kita orang masuk ke sini harus pakai itu masker juga ya, masker. Tapi masuk di dalam boleh juga, nggak usah pakai juga, nggak apa. Tapi naik di kota Beijing sekarang, naik bis kota harus memakai masker.
Ini juga gentong juga ya, tapi gentongnya yang di sini tidak sebesar seperti di Istana Taihe. Ini agak kecilan dan juga ini juga dibuat dari tembaga juga, tapi ini lapisan emasnya sudah nggak ada pun ya. Ini lihat. Ya, kita sekarang sudah istana luar, 3 istana sudah habis ya. Jadi istana luar itu untuk biasanya untuk kaisar, untuk politik saja ya. Untuk politik. Jadi istana dalam barulah untuk tempat tinggalnya kaisar. Untuk permaisuri, selir tinggal di istana dalam. Kita sekarang keluar dari istana Pauho. Dilihat ya, ini menuju ke utara, ini ada satu bukit, dinamakannya bukitnya ini ada Cingsan, Taman Cingsan. Jadi saya depan sudah dijelaskan juga, orang China kalau bangun rumah, di depan harus ada sungai, belakang harus ada bukit. Ya, bukit, itulah Bukit Cingsan jadinya ya, bukit ya. Jadi inilah dari sini, keluar dari sini mulai udah istana dalam. Nanti kita jelaskan lagi ikut masuk ke istana dalam. Ini sini juga banyak sekarang dari pemerintahan Istana Forbidden City juga banyak kursi juga untuk istirahat ya. Tadi yang dilihat juga ada orang duduk di kursi juga untuk istirahat karena Istana Forbidden City terlalu luas juga. 72 hektar luasnya ya. Dari pintu selatan sampai utara 960 meter, dari barat ke timur 760 meter, total 72 hektar. Cukup luas, jalan kaki pun 1 kilometer, belum bolak-balik juga ya. Sungguh ya, kalau tamu Indonesia datang di Beijing, yang paling capek adalah ini Istana Forbidden City, karena harus jalan kaki, mau nggak mau juga. Harus dari lapangan Tiananmen jalan sampai Istana Forbidden City, pintu utara Songumen. Ya, ini dilihat ya, ini jalanannya, garisnya jalanannya ini untuk perbatasan istana luar dan istana dalam. Istana dalam untuk tempat tinggalnya kaisar, permaisuri tinggal di istana dalam. Jadi ini jalanannya ini zaman dahulu di sini tentara yang menjaga ya, menjaga kita. Nanti dilihat di belakangnya ini ada satu ukiran batu yang paling mewah juga, paling besar juga di dalam Istana Forbidden City batunya ya. Kita turun dari tangga ini, sebelah tengah-tengahnya bisa ada satu potong batu. Batu itu panjangnya 16 meter, lebarnya 3 meter, tebalnya 1,7 meter, beratnya 200 ton. Zaman dahulu bagaimana orang menyuruh orang dari 50-an kilometer dibawa ke Istana Forbidden City. Dia memakai orang sampai berapa? 200 ribuan orang. Ya, jadi gimana? 500 meter menggali satu sumur. Pada saat musim dingin memakai air, membuat jalan es. Jadi di depan ditarik, di belakang didorong, sampailah baru sampai memakai waktu 28 hari baru sampai di Istana Forbidden City. Dilihat ya, kita sudah turun. Ini nih perbatasannya ini. Ini Qianqingmen, pintu gerbang istana dalam. Ya, dinamakannya pintu Qianqingmen. Ya, pintu Qianqingmen. Zaman dahulu juga dinasti Ming, dinasti Qing, belakangan juga pemerintahan jadi kaisar juga di sana mendengarkan laporan dari para menteri. Ya, ini kita turun dari atas 8 meter ya, ini tingginya. Susunan batu. Ya, tadi dilihat binatangnya yang ini tidak sebanyak seperti tadi yang 11, ini 9. Jadi kepentingannya bisa merasa juga kepentingan tidak sepenting seperti tadi yang Istana Taihe. Ya, ini kita udah turun ke bawah. Ini di depan ini istana dalam perbatasannya. Dulu jadi kaisar sampai sini, jadi pejabat sampai sinilah, tidak boleh masuk ke istana dalam karena permaisuri, selir, anak-anak kaisar semuanya tinggal di istana dalam ya. Di sini pun di Istana Forbidden City, orang yang pegawai-pegawainya disebutnya orang Kasim ya.
Taijian pakai bahasa Mandarinnya. Semua harus dikebiri ya. Karena kalau tidak dikebiri, istana dalam itu bisa berbahaya juga. Ya, nanti dengan selir ada anak, itu anak siapa? Nggak tahu juga. Jadi semua yang dikira. Ini dilihat ya, tadi saya yang sudah jelaskan, batu yang paling panjang, paling berat 200 ton. Ini ukirannya coba di atasnya dilihat ada bukit, ada awan, ada naga di sini ya. Satu potong batu 16 meter. Coba zaman dahulu tidak ada truk, nggak ada kendaraan untuk menarik batu ini. Untuk tenaga manusia saja dibawa ke sini nggak mudah juga ya. Tapi zaman dahulu kekuasaan kaisar ini, kalau kaisar perintah, siapapun harus turut, bisa nggak bisa hukum mati. Ya, pokoknya harus bisa saja. Jadi kesenian negara China itu juga terpaksa juga ya rakyatnya zaman dahulu juga bangun seluas ini Istana Forbidden City. Ya, ini kita ya. Ini tidak boleh. Jadi ini juga untuk kaisar, jadinya nggak boleh dilewati, cuma hanya tandunya kaisar dari tengah turun ke bawah ya, jadi turun ke bawah. Kita selanjutnya di sampingnya ini ada 3 jalanan ya, jadi 5 sebenarnya. Ini ya tengah khusus untuk permaisuri, samping untuk jalanannya lagi untuk selir, ada sampingnya lagi, jadi Tung Liu Lu, Wai Liu Lu ya, jadi semuanya ada 5. Kita biasanya kalau Istana Forbidden City hanya jalan tengah. Kita jalan tengah keluar. Kalau samping-sampingnya lagi mau muter-muteran begitu, ya seharian nggak cukup ya. Harus memakai waktu mungkin 2 hari ya baru bisa sampai ya. Dilihat di ini yang nggak samanya. Di ini yang dilihat ya istana jadi pintu gerbang Qianqingmen, ini ada 2 singa. Singanya beda dengan yang di depan Istana Taihe. Ya, telinganya ini turun ke bawah. Apa artinya? Mengapa turun yang ini yang singa? Jadi berarti ini ya pejabat kalau sampai ke sini tidak boleh masuk ke dalam. Ini tempat dalam ini adalah tempat permaisuri selir yang tempat tinggal. Dan juga karena telinganya ke bawah, jadi supaya orang dalam permaisuri selir janganlah mengganggu kaisar. Jadi jangan dengar, nggak boleh mendengarkan tentang politik. Jadi tutup aja telinga. Ya, telinga tutup, jangan dengar tentang politik, jangan ikut campur politik. Jadi itulah artinya ini telinganya turun ke bawah ya. Jadi agak beda dengan yang di depan. Yang di depan itu singanya beda lagi dengan yang di sini di depan. Karena ini singanya ini di depan pintu gerbang ini pintu Qianqingkong, istana dalam ya, Qianqingmen namanya. Ini di sini pintu Qianqing ini yang di sini. Jadi untuk biasa kaisar yang sehari-hari mungkin dianya kalau ada laporan, mendengarkan laporan di sini, dinasti Ming, dinasti Qing juga. Dan sama dengan yang di depan istana Taihe, jadi pintu istana Taihe juga, sama juga ya. Tidak mau yang ke istana Taihe yang tinggi-tinggi, yang gitu naik ke atas. Jadi di sini mendengarkan laporan juga. Pernah juga Pui juga ya pada umur 3 tahun jadi kaisar, papahnya bukan kaisar mendengarkan laporan dari di sini. Papahnya juga duduk di sini juga ya, Pui di istana. Sekarang sudah melewati pintunya, sekarang masuk ke dalam istana istana Qianqingkong ya, Qianqing, istana Qianqing. Istana Qianqing ya, ini jalanan juga jalanan tengah. Dulu untuk jadi dinasti Ming, kaisar sehari-hari di sini kerjanya melihat laporan dari para menteri dan tempat tinggalnya juga di sini. Tapi belakangan sampai dinasti Qing ya pindah lagi ke sampingnya lagi yang Xingdian. Ini cuma hanya sampai dinasti Ming saja tinggalnya di sini, permaisuri dan kaisar tinggal di sini dan sehari-hari melihat laporan dari para menteri di gedung ini namanya istana Qianqing. Sampingannya juga sama juga, tapi
lebih kecil juga ya, tidak sebesar seperti istana luar, lebih besar lagi. Binatang-binatang yang di sini juga cuma hanya nggak sampai 11. Jadi yang di sini juga ada yang 9 ya, 9. Jadi lebih tingkatnya lebih rendah dikit ya. Jadi lebih rendah tempat tinggalnya kaisar dibandingkan. Ini banyak juga ya di sampingan-sampingan sebagai gudang juga, tapi selir-selir yang lain ada jalanannya lagi, keluar dari pintu ini, keluar lagi ada jalanannya lagi ya. Cukup luas ini istana dalam juga, banyak kamar juga. Katanya semuanya ini bangunan ada 908 bangunan di Istana Forbidden City ya. Kamar ada 8.707 kamar. Tapi kamar itu bukan benar-benar satu ruangan kamar ya, yang saya sudah dijelaskan hanya 4 tiang itu satu kotak disebutnya satu kamar. Jadi untuk mengukur luasnya bangunan. Ya, ini kita udah masuk lagi ini di sini istana ya. Di depannya sama juga dengan istana Taihe. Ada dupa, ada juga untuk mengukur waktu itu ya. Ada juga di sini burung bango dan kura-kura. Ini ukiran ya, ukirannya tapi tidak sebesar seperti tadi yang di istana luar. Ya. Ini disebutnya istana dalam, hanya untuk permaisuri di sini boleh tinggal di sini dan sehari-hari melihat sehari-hari kerja di sini. Dinasti Ming ya, dinasti Qing pindah ke yang Xingtian sebelah barat. Jadi tidak mau di sini. Mengapa dinasti Qing tidak mau di sini lagi tempat tinggalnya? Karena dinasti Ming, kalau kaisarnya meninggal, petinya ini harus ditaruh di sini seminggu. Dinasti Qing, kaisar dinasti Qing katanya orang mati ditaruh di sini, tidur juga di gedung ini katanya. Maulah pindah katanya ke samping. Jadi pindah ke samping. Jadi belakangan ini cuma hanya untuk memakai untuk mendengarkan laporan saja. Begitulah ini istana Qianqing ya. Qian itu ya selalu ya yang jadinya yang paling depan paling. Coba dilihat sampingannya. Ini tiang-tiang dan ukiran itu pintunya. Ini di sini ada ceritanya Centa Guangming ya. Dinasti Ming itu harus anak sulung baru boleh jadi kaisar. Kalau dinasti Qing ya katanya anak sulung belum tentu pintar, lebih baik katanya dipilih saja. Tapi dipilih kejadian juga ya. Seperti Kaisar Kangxi bisa merebut kekuasaan. Bisa anak saudara kaisar pun ini anak-anak bisa berkelahi sampai mati-matian. Belakangan sampai Kaisar Yongzheng katanya tidak boleh lagi begitulah. Di sini katanya siapa yang itu ditentukan dulu, ditulis di kain kuning, ditaruh di tempat tadi itu Centa Guangming, ditaruh di belakang. Jadi kalau sesudah kaisar meninggal, dia menyuruh pejabat ngambil siapa anak yang berapa yang jadi kaisar. Itulah ceritaan dulu ya jadinya ya. Dulu kalau dinasti Ming harus anak sulung. Anak sulungnya sudah meninggal, harus cucunya dari anak sulung. Seperti Chu Yanzhang itu kejadian juga merebut kekuasaan. Kacau juga ya. Ini anak banyak juga sulit mengaturnya anak kaisar juga ya. Seperti dinasti Ming, Kaisar Chu Yanzhang, anak lelakinya sudah 24. Anak perempuannya 26. Anak perempuannya 16. Total 42 anak-anaknya ya. Siapa yang jadi kaisar itu gimana? Susah juga, sulit juga menentukannya ya. Ini kura-kura ditaruh sini juga, kura-kura ya kita masuk dari sampingnya ini lagi, masuk ke dalamnya lagi. Ini juga 3 istana, istana dalam ada 3 istana. Kita masuk yang kedua, ini dari pintu ini kita masuk ke dalam. Ya, ini yang di dalam ini, tengah-tengahnya ini dinamakannya Jiao Tai Dian, istana Jiao Tai. Untuk apa fungsinya? Dulu pada waktu dinasti Qing, Kaisar Qianlong pernah menaruh 25 stempel
stempel di sini ditaruh. Jadi merasa juga ya untuk persiapan untuk anak-anak cucu-cucu di sini juga stempel kaisar. Jadi maunya dinasti Qing bisa turun menurun, bisa sekurang-kurangnya 25 itulah turunan ya, bisa jadi menguasai negara China. Tapi akhirnya hanya 10 kaisar saja digulingkan oleh belakang habis juga ya. Dan di sini juga dituliskan ada huruf Mandarin, ada Wu Wei, nggak tahu bisa kelihatan nggak nanti ya, ini Jiao Taitian. Wu Wei, Wu itu nggak ada ya, jadi Wu Wei itu artinya diartikan jadi orang Kasim tidak boleh ikut campur politik. Nih, ini tulisannya Wu Wei. Ya, di bawah yang kuning ini tadi yang satu peti itu stempel, 25 stempel ditaruh di sini. Dan di dalam ini juga ada lonceng juga. Dulu lonceng itu pakai tetesan air, ya tetesan air. Karena tetesan air stabil, jadi sehari itu 24 jam juga bisa muter juga, bisa tahu juga ini. Di sini ditaruhnya di Istana Jiao Tai. Ya, ini penjelasannya ya. Anda kalau datang di beneran di Beijing, semuanya istana di depannya itu dituliskan pakai bahasa Mandarin penjelasan dan bahasa Inggris ya. Ya, ini juga bangunannya juga sangat bagus juga, merah ya. Merahnya apanya juga baru direnovasi ya tahun 2006 ya, direnovasi oleh pemerintah Kota Beijing jadi untuk mengadakan olimpiade pada saat itu. Kebanyakan tahun 2006, memakai waktu 2 tahun juga berapa tahun sebagian semua direnovasi. Ini kita masuk lagi ke dalam ini jadi istana yang terakhir, istana dalam ya. Ini jadi istana dalam ya, jadi untuk apa yang paling dalam ini untuk kaisar kalau menikah ya. Kaisar itu ada 3 kaisar mungkin yang menikah di ruangannya ini. Ya, satu Kaisar Kangxi karena dianya masih kecil, umur 8 tahun sudah jadi kaisar. Jadi nikah sesudah jadi kaisar baru menikah. Yang lainnya kebanyakan sudah menikah baru jadi kaisar. Ya, ini yang di depan ini yang bangunan yang kuning-kuningnya ini sebenarnya ruangan orang Kasim. Orang Kasim di sini gimana tidurnya ya? Tidurnya ya di sini untuk yang kecil-kecilan, dianya di sini di bawah ini nih yang kuning ini sebaris ini ada satu kamar ya untuk tempat tinggalnya orang Kasim. Ya, orang Kasim tinggal di sini ya. Nih, ini bisa dilihat ya, orang Kasim dulu, orang Kasim ya adalah orang di Kabiri juga ya. Dulu orangnya kasihan juga, kebanyakan ya dari mana orang Kasim itu? Ke satu ya orang yang kasihan, anak-anak yang orang tua sudah meninggal umur 5 tahun, 6 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun dibawa ke sini ya. Jadi umur 5 tahun. Ayo, buat nama. Ya, jadi ya, Pak ayo Tan. sekarang. Ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Sekarang ada Pak Tan. Banyak sekali yang interest nih dengan virtual tour kita kali ini. Dari Hermawan Suwirya, apakah Forbidden City terhubung ke Tiananmen dan berapa jauh? Dari sekarang lagi karena penyakit COVID-19 ini itu di Beijing ini sekarang hanya boleh masuk dari pintu timur, Tonghuamen. Sekarang nggak boleh melalui lapangan Tiananmen. Lapangan Tiananmen sekarang nggak boleh tembus sampai Forbidden City. Dulu boleh ya, sekarang nggak boleh. Jadi dari lapangan Tiananmen, kalau dari lapangannya sampai ke sini, mungkin lapangan Tiananmen kan 800 meter panjangnya, 800 meter. Tambah lagi Tiananmen, gedung Tiananmen, Tuanmen sampai Wumen, kurang lebih 1,3 kilo mungkin. Sampai di depan Istana Forbidden City. Istana Forbidden City
dari pintu selatan masuk sampai pintu utara 960 meter. Coba dihitung aja jadi jalan berapa kilo ya, kurang lebih itu terus ya jalan lurus. Begitu udah 2 kilo lebih. Kurang lebih sekali ke Istana Forbidden City, sekurang-kurangnya jalan kaki harus 2-3 kiloan lah. 3 kilo ini kalau jalan biasanya setengah harian. Ya, jadi kalau badannya yang kurang sehat, mungkin nggak bisa jalan sejauh begitu, ada kursi roda juga ya, boleh menyewa kursi roda atau bawa kursi roda, suruh orang dorong masuk ke sini Istana Forbidden City. Karena cukup jauh juga. Ini mungkin dalam tour kalau datang ke Beijing yang paling capek, mungkin masuk ke Istana Forbidden City yang paling capek ya. Yang lainnya mungkin sebentar saja, karena ini mau nggak mau harus satu jalur saja. Sekali masuk nggak boleh kembali lagi, harus keluar dari pintu utara. Coba aja gimana ya. Ya, saya jelaskannya sampai sini saja. Ya, cukup. Itu mungkin penjelasan Pak Tan tadi juga mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Lili Ganda Kusuma yang juga ingin ke sana, Pak Tan. Kalau mengunjungi seluruh dari Forbidden City, itu perlu waktu berapa lama? Setengah hari cukup? Kalau mau jelas sekali, setengah hari nggak cukup. Harus seharian, karena kita sekarang juga ya setengah harian ini 2 jaman ini cuma hanya ya, jalan tengah saja, samping-samping banyak juga tempat tinggalnya selir, ya ada yang juga baik, ada pamerannya, pameran yang barang antik juga dipamerkan di sana, tapi kita nggak bisa detail sekali. Kalau mau detail sekali mungkin harus 2 hari saya kira ya. 2 harian, seharian juga capek juga. Saya pernah juga seharian begitu dari pagi pintu baru buka, sekali masuk sampai sore pintu mau tutup baru keluar juga belum semuanya ke semuanya ya, semuanya di bagian. Jadi kalau untuk orang bukan untuk khusus ya, bukan orang yang khusus untuk teliti sekali, ya nggak perlu juga ya, sepanjang begitu juga capek juga, dan juga bangunan kebanyakan harus lihat aja buku-buku sejarah ya, karena mau ingat semuanya, wah saya juga nggak ingat juga ya, ini banyak panggilannya. Buku juga kalau mau lihat buku sejarahnya ini, wah lihat berapa hari juga nggak habis ya ceritaan ini juga dalam Istana Forbidden City. Ya oke. Oke, ya. Gimana? Ini ada dari Joyce, Pak Tan. Kalau seandainya jalan-jalan ke Forbidden City itu kan perlu waktu lama. Makannya gimana, Pak Tan? Apakah ada restoran di sekitar sana atau bagaimana? Dalam Istana Forbidden City nggak ada restoran. Nggak ada restoran. Ya harus keluar dari Istana Forbidden City. Kecuali bawa makanan, bekalan, bawa roti, bawa apalah, makan, bawa minuman, ya bawa sendiri. Nggak boleh di dalam museum, nggak ada restoran untuk makan. Dulu mungkin ada tempat minum kopi, sekarang nggak tahu, nggak tutup juga sekarang juga ya. Ada untuk jual itu, ada air mungkin, roti ada juga mungkin. Cuma hanya makanan yang begitu saja untuk siang hari, Bu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke video selanjutnya, Pak Tan, dari GBW88. Apakah abu jenazah para kaisar disimpan di Forbidden City? Saya belum jelas, Bu. Ibu sekali lagi. Ya. Coba. Apakah Maaf. jenazah kaisar yang pernah memerintah di Forbidden City disimpan di dalam Forbidden City? Oh, bukan. Jadi kaisar ya, kalau dinasti Ming kan dari kaisar dinasti Ming, kaisar turunan ketiga mulai. Kalau kaisar dinasti Ming yang pertama, yang kedua, di kuburannya itu jenazahnya di kota Nanjing. Dari kaisar turunan ketiga sampai ke-16 semuanya di kota Beijing. Kan kita kalau mau ke daerah Changping, di sana ada istana bawah tanah. Itulah kaisar turunan ke-13 dinasti Ming.
itunya Ming Susanling, itu 13 kaisar dinasti Ming, semuanya di sana. Sampai dinasti Qing, dianya pindah lagi ke provinsi Hebei. Jadi jenazahnya, kuburannya semuanya di provinsi Hebei, Yixia, dinasti Qing ya. Jadi bukan ditaruh di sana. Cuma hanya petinya taruh di tadi yang saya jelaskan di Istana Qianqing, tapi udah siap begitu, dibawalah ke sana, ke kuburan masing-masing sana juga, di kuburnya dinasti Ming itu di daerah Changping di sebelah utara kota Beijing ya. Oke, baik Pak Tan, sementara sepertinya sudah untuk periode ini. Baik, kita lanjutkan untuk video kita yang terakhir ya Pak Tan ya. Silakan. Ya, oke.